Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tayyibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita, masih bisa kita menyempatkan diri untuk hadir kemari dengan niat kita yang ikhlas kepada Allah. Semoga niat baik ini jazaul khair, dibalas oleh Allah, dan mudah-mudahan juga kita bisa hadir kemari menjadi suatu amal buat kita, yaitu amal yang Allah ridha serta Allah cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, man kharaja thalabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Allah, menuntut ilmu-ilmu agama, nah, fahuwa fi sabilillah, maka mereka itu mendapatkan pahala jihad di jalan Allah hatta yarji, sehingga dia sampai pulang ke rumah. Inilah salah satu bukti bahwa kita mungkin mendapatkan pahala jihad itu, kita menghentikan aktivitas kita, pekerjaan kita, rehat malam kita untuk bisa menyempatkan diri hadir kemari. Ini suatu apresiasi yang terbesar dalam kehidupan kita, karena kita membantu agama Allah dalam memahami ilmu agama ini, sehingga ilmu ini nanti kita mendapatkan amal yang sempurna. Kemudian samping itu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan semua kita bisa hadir kemari, maka kita diberikan kesempatan sehat oleh Allah. Di samping ini banyak yang telah kita mendapatkan informasi melalui kabar, melalui media, melalui saudara-saudari kita yang menginformasikan. Ini kita sekarang ini tengah dilanda wabah penyakit yang begitu serius, yang mungkin barangkali ini sudah menjadi pemikiran kita bersama. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita, hanya takdir Allah lah yang semua itu menentukan. Nah, maka kita hari ini hanya bisa berdoa, bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, tetangga kita, mudah-mudahan dijauhkanlah hendaknya oleh Allah dari musibah penyakit wabah yang disebut dengan virus corona ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan doa oleh Allah, dengan kita selalu istiqamah menjaga wudu kita, menjaga amal-amal kita, menjaga sholat-sholat sunnah dan sholat wajib kita, sebagai ini dijauhkan daripada penyakit-penyakit ataupun wabah-wabah yang mematikan tersebut. Selawat dan salam kita sama-sama kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah, tajuk kita malam hari ini saya menyampaikan 5 ayat yang menjadi membangkitkan inspirasi dan motivasi kita. Ayat yang 4 ini dalam surat yang berbeda. Kemudian nanti ayat yang kelima, karena tak sampai di papan tulis ke bawah, nanti ayat 5 nanti saya bacakan saja supaya nanti bagian yang di atas tidak terhapus. Dan ini bisa ibu jadikan bahan untuk dakwah, dijadikan bahan untuk menasihati, dijadikan nanti ini suatu bahan untuk bisa kita menyampaikan perkara-perkara agama ini, menasihati, mengajak. Karena semua itu nanti kita ambil rujukan Al-Quran. Nanti yang di atas
itu surat Al-Muluk ayat yang kedua. Kenapa penulis ini tidak cukup lagi saya menuliskan? Nah, coba ditulis saja kalau yang bawa buku, ditulis saja ya. Supaya nanti ini menjadi bahan untuk kita bersama, untuk bahan dakwah kita, untuk bahan taskilan kita, untuk bahan ceramah kita, untuk bahan mengajak-ajak saudara dan saudari, keluarga siapapun nanti bila mereka mau untuk kita ajak bersama. Yang pertama surah Al-Muluk ayat yang kedua. Al-Muluk ayat yang kedua. Nanti lihat ya, Al-Muluk ayat yang kedua. Yang di bawah itu tidak sempat lagi, tidak ada lagi bagian saya menulis. Nah, bagian nulis itu yang di bawah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-414. Nah, ini yang bawahnya. Yang nomor 2, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-114. Ini yang nomor 2. Tidak nampak lagi nulis, habis kosong ya. Surat yang ketiga, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Ini sama satu surat sepasangnya. Surat yang di atas ini surat Al-Mu'minun ayat yang ke-114. Surat yang di bawahnya ini itu surat Al-Mu'minun sama ayat 115. Ini 114, ini 115. Ini nomor 1 surah Al-Muluk ayat yang kedua. Surat yang di bawahnya yang keduanya surah Al-Mu'minun 114. Nah, kemudian surat yang di bawah ini nomor 3 surah Al-Mu'minun 115. Nanti sebagaimana kita bisa ikuti Ustaz Hidayat, tidak lagi pakai nomor ya, nanti belajar ya. Belajar, nanti bisa hapus, hilang, ingat, nanti muncul nomor ini. Yang nomor 4 itu surat Al-Hijr. Ini surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Ini bisa saya tuliskan. Ini surat Al-Hijr ya. Al-Hijr ayat yang ketiga. Ini bisa dapat ya. Al-Hijr ya. Al-Hijr ayat yang ketiga. Karena tidak dapat saya ngurutkan, karena kita mengambil dari ayat-ayat itu, kita tidak mengambil satu surat. Jadi definisinya ya, surat ini diletakkan pada surat yang berbeda dan ayat yang berbeda. Ada 2 ayat yang sama. Baik, nanti kita jelaskan. Apa yang pertama bunyi ayatnya? Ayo kita, saya baca ya, saya baca. Jadi semua aja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, coba dibaca sama-sama. Allazi terus wal nampak ya? Oke, kita ulangi sambil belajar ini ikra langsung kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ya, pakai abdas ahsanu amala terus siapa yang tahu artinya 100.000 langsung. 100.000 langsung. Kira-kira siapa? Yang tahu jangan tengok tafsir. Tengok tafsir ya. Ya enggak geng-gengnya lagi kan? Nah, lagi. Karena AP-nya ini hadirnya AP. Nah, itu kan. Ayo kita buka tafsirannya. Nah, perhatikan. Allazi khalaqal mauta. Artinya apa? Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan yang menghidupkan, liyabluwakum. Arti liyabluwakum ini yang menguji di antara kalian, menguji di antara siapa banyak manusia, ayyukum ahsanu amala, siapa amalnya yang terbaik. Itu artinya. Saya ulangi, nanti jangan pakai pakai tafsir ya, di luar kotak nanti. Jadi kalau tahu seperti itu, tengok ya, baca tafsir dulu, tengok tafsir dulu. Nah, itu nanti kan kita dakwahnya lambat ya. Nah, ini kita langsung belajar mentasrif langsung ya, menjabarkan langsung ya. Nah, allazi
Ini artinya yang allazi yang khalaqani telah menciptakan. Khalaqo asal katanya khaliq ya. Khalaq mencipta ya. Nah, Allah yang menciptakan al-maut, ya maut, mati. Kematian ya. Yang menciptakan mati, Allah menciptakan mati, wal haya, dan Dia yang menghidupkan. Menciptakan hidup, yang menghidupkan. Liyabluwakum. Nah, yang menguji di antara kalian. Liyabluwakum, yang menguji di antara kamu. Kum itu tujuannya ke kalian. Kum ayyukum. Nah, ayyukum ahsanu amalan. Nah, siapa amal kalian yang terbaik? Ulang nanti menghadap Allah. Ini betapa wa huwal azizul ghafur. Nah, ini sampai di ayat yang terakhir ini. Nah, di situ kita kalau dalam dakwanya sampai aja di amalannya ya. Nah, karena Allah yang Maha Mulia dan Allah yang Maha Pengampun. Nah, itu arti yang di ujung. Tapi kita mentafsirnya sampai sini aja. Amalan. Kalau mau sampai ke ujung tak ada persoalan. Artinya apa? Ini kita harus menjelaskan kepada siapapun. Jadi artinya apa ayat ini secara kesimpulan? Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menghidupkan kembali, Allah yang menguji di antara kita yang hidup ini, siapa amal kita nanti yang baik itu menghadap Allah. Saya, semua ibu, semua bapak, nah siapa di antara kita nanti yang baik pulang menghadap Allah? Tentu kalau ini pertanyaan Allah namanya gemblengan. Kalau ini yang Allah tanyakan ini, ya justru ini harus kita ya sama-sama berlomba-lomba, berjuang sama-sama. Di mana penalti nanti, sampai di mana penalti, sampai di mana batasannya, sampai di situ amal kita. Oleh karena itu hendaknya bersama-sama kita usahakan sampai nanti batas kematian kita, kumpulkan siapa yang terbaik menurut Allah itu, mudah-mudahan kita yang terbaik. Harapan seperti itu, kita yang terbaik. Karena Allah tak pandang ini, mau dia istilahnya petani, mau dia pejabat, mau dia istilahnya seorang bisnis, mau dia siapapun yang Allah pandang. Ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Maka Allah berikan isyarat ini dalam keadaan ya kepada semua kita. Kalau Allah yang bicara seperti ini, apakah tidak tergores hati kita? Apakah hati kita tidak tergugah untuk beramal ini? Untuk mengumpulkan amal-amal kita, untuk merampung untuk akhirat kita. Maka apa jawaban ini? Maka yang kedua ini, sambung ayat yang kedua sebelum sampai itu, sambung ayat ini. Apa kata Allah? Buka di dalam surat kalau tidak salah saya, suratnya Allah katakan di situ. Kata Allah, seapanya perbandingan ayat ini, Allah mengatakan, saya ingat dulu artinya. Nah, kata Allah, persiapkanlah kata Allah, persiapkanlah amal-amal kalian. Artinya apa? Persiapkanlah amal-amal kalian untuk hari esok kalian, kata Allah. Nah, itu artinya dulu, nanti saya carikan di ayatnya, karena saking lama dan diulang dan ditakril kembali. Jadi ayat ini bisa juga dia hilang kan gitu kan. Ini kena diulang. Nah, kemudian kata Allah, persiapkan bekal kalian, amal kalian lighadi untuk hari esok kalian. Nah, artinya apa? Dengan ayat ini kesamaan pada ayat yang berikutnya, bukan surah Al-Qur'an lagi itu ayat yang lain. Nanti saya carikan lagi nanti di Al-Qur'annya. Nah, kita disuruh Allah untuk mempersiapkan bekal kita, amal kita lighadi untuk hari esok kita itu akhirat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin berbahagia, nah sampai ayat ini menjelaskan sedemikian rupa mana pengorbanan kita hari ini, mana usaha kita, mana kita ada keinginan kita. Kalau saya tengok nggak imbang ya. Jemaah yang telah ngaji sama kita, ya, yang sudah ikut zikir sama kita, yang sudah ikut ya mengambil i'tikaf bersama kita sunnahnya, ya artinya mereka ini sesaat saja rajin, sesaat saja mengumpulkan bekalnya. Artinya apa? Tanda kutipnya tidak istiqomah. Nah, makanya ayat ini mengingatkan kembali untuk semua kita, mana yang istiqomah, mana yang malas,
mana yang lupa, mana yang separuh-separuh dalam belajar ini langsung Allah yang berikan informasi, yang berikan kabar ini kepada kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa nanti amal kalian terbaik, pulang menghadap Allah. Nah, ini dia maksudnya daripada ayat ini. Nah, kemudian apa daripada ayat yang berikutnya, surah Al-Mu'minun ayat yang 114, maka di situ Allah berikan kembali, ya, Allah berikan kembali gambaran kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-114. Apa kata Allah? Qala, perhatikan, qala telah berkata Allah. Qala telah berkata Allah, illa bistum illa qalila. Nah, kata Allah, sesungguhnya kalian cuma hidup di dunia ini illa qalila, sebentar saja. Sesungguhnya kehidupan kalian di dunia ini illa qalila, sebentar saja. Kehidupan yang kita hidup pada hari ini hanya illa qalila, sebentar kata Allah. Yang kalian hidup itu sebentar saja, tidak lama kita hidup, Ibu. Sebentar kita hidup. Ini Allah yang bicarakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 114 ini. Illa qalila, kalian hanya hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Numpang di hidup dunia ini sebentar saja, illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya, kata Allah. Panggil saudara kita, panggil keluarga-keluarga kita, sampaikan ayat ini sama mereka, biar mereka paham, biar mereka nanti terbuka inspirasinya, biar nanti mereka tidak lalai, tidak lengah. Artinya apa? Sampaikan Allah telah berkata, sesungguhnya kita hidup di dunia ini illa qalil, sebentar saja. Walau annakum kuntum ta'lamun, jika kita mengerti. Nah, kalau kita tahu kita hidup sebentar ini, kalau kita tahu nanti kita hidup hanya sesaat saja di dunia ini, tidak lama kata Allah, sebentar saja, maka jangan sia-siakan waktu yang sebentar ini. Jangan habiskan nggak menyuara. Ini berapa banyak jemaah kita ikut ngaji, tidak ikut lagi ngaji, mereka santai di rumah, apa manfaatnya? Apa kita habiskan waktu sejenak ini hanya untuk bersantai? Atau kita habiskan waktu kita yang malam Sabtu yang kita rencanakan setiap malam Sabtu kita habiskan hanya untuk lengah saja, cerita di warung, cerita di kedai. Nah, kalau itu kita habiskan, maka Allah telah mengingatkan kembali, hai, kalau Allah bisa berbicara kepada orang individu, hai, kalian yang duduk-duduk di sini, illa qalila, itu maksudnya. Hai, seluruh kawan-kawan yang habis duduk di kedai-kedai, yang duduk di pinggir jalan, kata Allah, illa bistum illa qalila, itu maksudnya, kata Allah. Nah, ini ayatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 114. Nah, kemudian apa ancaman Allah? Apa tegur Allah? Allah tegur di suratnya yang 115. Mulai Allah tegur. Tadi Allah bicara agak lembut. Allah bicara agak sedang. Allah bicara agak menasihati. Bila mereka sebentar hidup. Nah, ayat yang ke-115 ini mulai Allah mengambil ketegasan. Dan mempan dengan ayat yang 114, mulai di 114 ini apa kata Allah? Ini berikan ultimatum langsung. Apa kata Allah? Apa hasibatum annama khalaqnakum abas wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apa hasibatum annama khalaqnakum? Apakah kami yang menjadikan kalian untuk main-main, kata Allah. Abasa, untuk main-main. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian itu nanti akan dikembalikan kepada kami. Ini kata Allah. Apa hasibatum annama khalaqnakum abas? Apakah kami ciptakan kalian itu hanya untuk main-main di dunia ini? Wa annakum ilaina turja'un, kalian itu akan dikembalikan nanti kata Allah kepada kami. Kalau Allah yang berbicara seperti itu, merinding bulu rumah kita ini, timbul ketakutan kita. Artinya apa? Memang bahasanya gaib. Artinya apa? Ada yang menyampaikan khalifatullah. Inilah dai-dai yang menyampaikan. Inilah para Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ayat ini, pesannya kepada kita semua, untuk kita lebih untuk bersiap-siap untuk menjalani menempuh hidup yang setelah hidup dunia ini. Ini Allah berikan gambaran. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kami ciptakan untuk main-main, kata Allah. Nah, kemudian kata Allah lebih keras lagi. Ini ambil ayat yang ke surah Al-Hijr ayat yang ke-3. Nah, kalau tegur Allah ini surah 115 ini tidak mempan ditegur oleh Allah, tidak mempan kita diberi isyarat oleh Allah, tidak mempan dinasihati, tidak bisa lagi disebut, ya,
hanya tidak ada perubahan dalam dirinya, maka Allah berikan kembali dalam surat yang ketiga dalam surat Al-Hijr ini. Apa kata Allah? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Nah, ini kata Allah ini agak keras ini. Udah mulai agak emosi di sini. Udah mulai ini agak apa namanya ini? Agak kasar sedikit itu kan? Langsung Allah mengambil tindakan untuk kita bersama. Zarhum, maka kata Allah, zarhum, kami biarkan mereka itu. Ditegur tadi, ya, ditegur oleh Allah, kalian hidup sebentar, tidak boleh, masih santai kita, masih habis waktu tak bermanfaat, masih kita habiskan waktu ini santai lenyap dan tak ada manfaat sama sekali. Habis hari berganti hari, habis waktu berganti waktu, maka diingatkan kembali yang kedua, diingatkan kalian untuk sebentar dan juga empat, kalian itu bukan untuk main-main kan istar kata Allah, bukan untuk main-main. Dan juga ada perubahan, dan juga ada perubahan dirinya, dan juga memperbaiki dirinya. Ini kan kiamat, dan juga ada perubahan dan juga memperbaiki diri. Maka kembali Allah dan muat, maka Allah berkata dalam surah Hijr ayat ketiga ini apa kata Allah? Zarhum, kami biarkan mereka itu. Ya'kulu, makanlah kata Allah, makanlah kalian. Wa yatamatta'u, dan bersenang-senanglah kalian. Wa yulhihimu amal, dan mereka itu dilalaikan oleh angan-angan kosongnya. Fasaufa ya'lamun, mereka itu nanti akan tahu, akan merasakan akibat perbuatan mereka. Ini luar biasa. Maka ayat yang keempat ini, surah Al-Hijr ini, itu udah muak Allah. Dinasihati tak bisa, diajar tak mau. Ya artinya apa? Maka keluarlah kalimat kasar daripada peringatan untuk hamba itu. Zarhum, kami biarkan mereka itu ya'kulu, memakan. Makanlah senenaknya kalian dunia ini. Makanlah apa yang kalian cari. Hasil dari mana kalian dapatkan. Kalian mau menipu, ambil. Kalian mau mencuri, silakan. Ya, Allah tak berikan lagi. Allah biarkan itu. Mau korupsi kalian silakan. Makanlah oleh kalian segala cara yang dilakukan, silakan kata Allah. Allah biarkan zatul. Dibiarkan Allah. Wa yatamatta'u, dan bersenang-senanglah kalian. Silakan kalian bersenang-senang. Nah, diingatkan tak bisa, diajak tak mau kebaikan. Disuruh untuk memperbaiki amal dan tidak mau. Nah, biarkan kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang. Wa yuhimu amal, mereka itu dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Nah, fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu nanti akibat perbuatan mereka itu. Jelas pada ayat yang keempat surah Al-Hijr ini. Nah, artinya apa? Ini ada nggak kira-kira terdapat dalam diri? Ada tidak istilahnya ayat ini menyangkut daripada kehidupan kita? Ada nggak kira-kira ayat ini ya dalam kita feeling, dalam kita nilai, dalam pribadi kita semua mengenal ayat ini kepada kita ataupun pada saudara kita ataupun kepada orang yang lain kepada kita? Kalau ini mengenal, inilah sasaran dakwah kita hadir. Inilah ayat ini untuk memberikan motivasi, membangkitkan giroh mereka. Karena apa? Melalui pesan daripada Allah ini, semoga mereka tergugah. Semoga mereka nanti mau untuk berubah. Semoga nanti mereka mau untuk istiqamah. Supaya mereka nanti mau untuk betul-betul mengumpulkan banyak bekalnya. Seandainya mereka wafat, mereka dalam keadaan betul-betul husnul khatimah. Karena mereka cukup. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin berbahagia, ini 4 ayat yang saya jabarkan, 4 ayat yang saya tuliskan ini bisa untuk bahan dakwah oleh kita bersama. Untuk mengingatkan siapapun saja orang mukmin ini, kaum muslimin muslimat ini, untuk jadi bahan dakwah oleh kita. Nah, tinggal lagi mengingat ayatnya saja. Ya, ayatnya yang pertama surah Al-Mulk ayat yang kedua. Yang kedua surat Al-Mu'minun ayat yang 114. Yang ketiga surat Al-Mu'minun kembali ayat yang ke-115. Yang terakhir surat yang keempat yaitu surah Al-Hijr ayat yang ketiga. Kalau ini dihapus, semoga sudah masuk ke dalam memori kepala kita. Oh, saya tidak hafal ayatnya, saya tidak hafal istilahnya, bacaannya, tidak apa-apa, artinya saja. Banyak orang dakwah kok ayatnya tidak hafal, cuma dia hafal artinya, hafal dia nama suratnya. Surah apa? Al-Hijr. Ayat surah Al-Hijr ayat ketiga, Allah berkata demikian. Surah Al-Buka, surah Al-Mu'minun nanti Bu ayat 114, Allah mengatakan demikian. Buka surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah berkata demikian. Buka nanti Bu surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berkata demikian. Selesai.
hanya menyampaikan arti saja itu lebih luar biasa. Kalau nggak perhatian tak juga ada persoalan. Ya namanya dakwah itu kan artinya saja itu sudah luar biasa. Orang dulu kan orang tua kita dulu tidak juga dia hafal ayatnya, cuma dia paham artinya untuk bahan dakwah mereka. Ditengok ayatnya pas ini disampaikan, itu luar biasa. Jadi oleh karena itu, ibu semuanya yang kita semua hadir, maka apa kata Nabi? Ini kata Nabi lagi. Nah, kata Nabi lagi. Nah, kalau ibu ini sudah tulis, ini dah saya bisa untuk menghapusnya. Ya, kalau ibu sudah tulis, saya bisa hapusnya. Karena kata makalah menjelaskan ilmu itu bagaikan hewan yang liar. Apa pengikat talinya itu adalah pena. Artinya ilmu itu bagai hewan yang liar. Dia bisa saja pergi lari kemana aja, dia lihat. Apa itu mengikat hewan itu? Adalah tali. Begitu juga ilmu ini mudah lupa. Apa untuk mengikat supaya ingat? Adalah ditulis. Ditulis dia untuk mengikat supaya nggak lupa. Ya? Jadi belajar itu kita harus betul-betul nggak perlu sekali banyak, jadi paham itu betul. Dapat pahamnya itu luar biasa. Baik. Baik, ayat yang pertama ini saya hapus. Saya hapus yang pertama ini. Nah, saya cepat langsung, karena saya cepat langsung ini, karena saya tidak menulis lagi hadisnya, karena di banyak menuliskan hadis ini. Satu saya hadisnya. Hadis riwayat KR itu hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim. Ini hadisnya riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini. Apa kata Nabi? Saya tak tuliskan hadisnya. Ya, saya bacakan saja. Karena saya tahu di ibu semuanya tidak semuanya bawa pena dan bawa buku. Nah, kata Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala yubghidu. Ini perhatikan. Innallaha ta'ala yubghidu. Ya, saya ulangi. Innallaha ta'ala yubghidu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci. Ini dia perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci kulla alimin bidunya. Orang yang pandai di dalam urusan dunia ini. Dia pandai berdagang, dia pandai bertani, dia punya profesi dokter, dia punya profesi bisnismen, dia punya rumah, dia punya kebun luas. Artinya apa? Nah, di situ diartikan ya mereka yang pandai dalam urusan dunia itu, yang mereka itu lihai dalam mencari kehidupannya. Kemudian kata Nabi, Innallaha ta'ala yubghidu, Allah membenci kula alimin, orang yang pandai di dunia dengan dunianya, wa jahilun bil akhirah, akan tapi dalam urusan akhiratnya mereka bodoh. Dalam urusan akhiratnya mereka tidak paham. Dalam urusan akhiratnya mereka tidak mengerti, mereka tidak mau belajar. Akhirnya apa? Allah membenci orang-orang seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana? Supaya kita tidak dibenci oleh Allah, supaya Allah supaya Allah tidak murka kepada kita, maka bagaimana caranya? Kita harus paham dalam agama ini. Wajahil bil akhirati, jangan kita bodoh dalam urusan akhirat. Harus paham dalam urusan agama ini. Apa urusan agama ini? Ya kita harus mengerti mana syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, mana hukum-hukum yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, bagaimana caranya untuk beribadah, bagaimana cara bertauhid kepada Allah, harus kita paham dalam agama ini. Wajahilul bil akhirati, jangan sampai kita bodoh dalam urusan akhirat. Artinya apa? Kita lalai untuk menyiapkan bekal kita. Kita lupa dengan akhirat yang hidup, yang abadi, yang kekal di sana, sehingga kita hanya mencari dunia, akhirnya dunia itu tak akan pernah kita bawa mati. Nah, kemudian apa kata Allah? Buka lagi surah Ar-Rum. Ini enggak saya tulis tadi ya. Buka surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Itu ayat berapa tadi? Yang mana? Itu hadis. Hadis
sampai nanti mau saya tuliskan nanti nih. Harusnya saya harus menulis supaya nanti paham hadisnya, kalimatnya, biar enak ya cara baca. Cuman papan tulis kita ini tidak cukup dia kan menyerang kan. Baik, ambil dulu hadis nanti saya tuliskan. Ambil dulu hadisnya, hadis Al-Hakim ya. Al-Hakim. Buka kembali besok Al-Quran ya, kenapa? Surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat yang ke-7. Tengok tuh. Surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Tengok dulu ya. Apa kata Allah? Nah, ini surah Ar-Rum ayat yang ke-7 ini. Yang udah punya Al-Quran tengok, ditengok ya. Ya'lamuna zahiran kata Allah. Ini surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran wal hayatid dunya. Nah, ini kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Nah, perhatikan ya. Mereka, kehidupan mereka itu hanya mengetahui kata Allah. Kehidupan mereka yang bodoh tadi, yang tak paham dalam agama tadi, yang mereka nak mau dia belajar ilmu agama tadi, yang lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka itu hanya mengetahui yang lahiriah saja dunia ini. Yang lahiriah saja dia tahu dunia ini. Nah, wahum anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi untuk masalah akhirat mereka itu hum ghafilun, mereka itu lalai. Untuk akhirat mereka lalai, untuk urusan dunia mereka mengetahui yang zahir saja. Tak tahu dia lagi yang lain. Nah, untuk perkara akhirat hum ghafilun, mereka lalai. Nauzubillah wa iyyazubillah, lalai. Inilah kata Allah. Jadi jangan sampai kita lalai. Untuk perkara akhirat yang itu jaminan kita nanti akan keselamatan hari yang panjang, banyak prosesnya, kita lalai. Untuk dunia kita tidak mau kita mungkin 1%. Tidak mau dalam perkara dunia ini kita ke belakang. Kita harus ya memuaskan syahwat kita. Kata Rasulullah SAW, seandainya anak Bani Adam itu diberikan satu bukit menjadi emas lembah itu, mereka minta lagi 2 bukit. Dibagi 2 bukit, minta lagi 3 bukit, takkan pernah puas. Oleh karena itu bagaimana caranya? Jangan sampai kita lalai di dalam perkara usul akhirat. Ini ngajinya. Bagaimana caranya? Kan lalai namanya. Padahal setiap Sabtu kita sudah menyampaikan ngaji kita setiap Sabtu. Apakah ini lalai? Lalai. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Tapi apa? Ghafilun. Lalai. Wahum ghafilun. Lalai. Nah, ini bukan kehendak kita, bukan saya menyampaikan, bukan keinginan hati saya yang untuk menyatakan mereka itu lalai, tapi Allah yang menyatakan hum ghafilun, mereka lalai. Mereka hitung-hitungan dengan Allah. Nauzubillah. Allah Akbar. Itu hitungan dengan Allah. Lalai. Tapi kalau untuk perkara dunia nanti diinformasikan nanti di masjid kepada seluruh orang kita kampung, malam hari ini kita mendapatkan pembagian dana sejuk sebanyak 1 orang 5 juta. Ada apa lagi? Yang tidur Pak bangun tuh Pak. Masuk berapa 5 juta? 4 juta aja. Enggak. Datang lagi bangun tancap langsung. Artinya apa? Oleh karena itu, mari sama-sama saling ingatkan supaya semua kita selamat. Ini Pak, saya tidak nakut-nakuti, tidak ada urusan saya, kepentingan saya. Tidak sampai saya menyampaikan berita hoax. Di Kota Lama, 2 hari lampau, 3 hari lampau kami ke Nindai. 1 orang Pak positif virus corona diantar ke jembatan. Sekarang ini Pak di kampung ini Pak sudah panas-panas dingin pada kita Pak. Saya nak bohong, saya sendiri sudah merasakan panas dingin itu kode Pak. Artinya apa? Siap-siap. Siap-siap kita ini. Kalau memang seandainya nanti takdir Allah ini betul-betul nanti Allah timpahkan begini nanti di kampung kita nanti 700 Pak kakak kita rancang yang desa itu 700. Nah 1.700 itu Pak diisolasi nanti Pak. Habis rumah sakit Pekanbaru itu Pak akhirnya Pak ujung-ujung sedikit mati Pak.
Bikin mati. Masyarakat sekarang ini rumah sakit itu Pak nggak menerima lagi Pak PJS, nggak menerima Pak. Kalau pejabat, orang berduit, orang yang kaya sakit Pak diurus cepat, dikasih ruangan VIP. Kenapa nggak menerima PJS? Kalau sempat nanti Pak, warga kecil yang terserang wabah corona ini Pak, di mana mau ditaruh? Saya telepon kawan saya semalam di Pekanbaru, di mana taruh Bang? Di rumah sakit umum. Tidak. Saya tidak fitnah. Kalau saya yang fitnah, dia yang berdosa. Itu yang menyampaikan. Sebagian rumah sakit umum katanya, sebagian rumah sakit yang lain. Kalau sempat nanti Pak, jatah kita yang kita ini Pak, yang harap semua kita ini bukan sawit. Sawit berapa lagi Pak? Nah hari-hari bulan-bulan Pak tekon terus Pak. Bayar upah panen, bayar upah apa? Tinggal Pak 200.000 itu berapa nanti corona itu Pak bukan bisa menyembuhkan dalam singkat jangka yang pendek. Taruh nyawa Pak mati-matian. Setelah dicek di live oleh seorang ahli medis, apa Pak? Jantung itu biru Pak. Kemaluan Pak habis hancur makannya. Ini Pak ada unsur sedikit penyakit gaib. Ini memang sifatnya ini penyakit ini sudah betul-betul ditemukan tahun 60 dulu Pak. Seorang pakar, ahli pakar. Hari ini muncul ini pertanda di dalam 10 Pak kiatnya disebutkan kiamat, tanda kiamat kecil itu akan muncul di akhir zaman nanti wabah penyakit menular. Ini muncul. Sudah seperti ini kabar yang buruk kita terima, sudah seperti ini daruratnya tempat kita, dimanapun orang gempa, masa kita nggak juga mau mendekatkan diri kepada Allah? Inilah Pak musibah besar. Lebih parah daripada corona ini. Seharusnya ya masjid tidak pada ramai pas jemaah. Seharusnya sudah pada ramai mengaji kemarin. Kenapa? Bahasa Pak kasarnya sudah diintai mereka mau semuanya. Menunggu saat waktu. Seandainya bernasib buruk kita Pak, di Jakarta sekarang ini diumumkan oleh Anies Baswedan, tidak boleh lagi sholat Jumat, mengadakan sholat Jumat di masjid ke masjid. Dikeluarkan oleh fatwa MUI langsung, tidak boleh lagi. Baru ini di Malaysia mengadakan istimewa ulama yang dihadir seluruh para ulama dari setiap wilayah, baik Indonesia maupun yang lainnya. Hadirlah 16.000 orang dalam istimewa ulama tersebut yang terkena 190 orang positif corona dan 16.000 ini akan dikarantinakan oleh Perdana Menteri yang dari Malaysia, tidak boleh pulang pergi. Bakti sudah menggila itu semua, sudah betul-betul mewabah, sudah betul-betul menjalan, tak pandang bulu siapapun orangnya mau tidak dapat pandang itu. Maka jalan satu-satunya saya teringat kata Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis yang begitu panjang dari Aisyah radhiyallahu anha, dijelaskan oleh Rasulullah, nanti kata Rasulullah akan ada suatu wabah penyakit yang menyerang negeri-negeri. Negeri Pak serangnya, bukan yang kampung Pak, tapi negeri. Allahu Akbar. Akan menyerang suatu negeri kata Rasulullah. Dan ingat kata Rasulullah, ingat, maka kalian jangan pernah di antara kita semua itu kita untuk takut dan lari kata Rasulullah. Artinya apa? Maka satulah untuk menyelamatkan kata baginda Nabi, maka berdoalah kepada Allah. Itu salah satu untuk menyelamatkan, berdoa kepada Allah. Nah kemudian setelah berdoa kepada Allah, kalau memang betul itu sudah berdoa kepada Allah, namun Allah mentakdirkan kita untuk mati, maka kata Rasulullah, maka kita akan mati syahid di jalan Allah. Subhanallah. Ini kabar juga gembira untuk kita ini kan. Nah artinya apa? Jangan cari pertolongan selain pertolongan Allah. Oleh karena itu mari kita berdoa. Artinya apa? Nanti bangun malam doa. Karena yang banyak meninggal itu Pak orang punya penyakit sakit. Ya, umpama dia terserang corona, dia kena penyakit riwayat jantung, nah itu memang tidak ada Pak. Pengobatan itu memang ujungnya meninggal dunia. Dia punya penyakit umpamanya sesak napas, nah sudah habis di situ. Dia punya penyakit nanti ginjal, habis di situ. Asal ada penyakit di tubuh Pak, terserang corona ini tidak ada Pak. Selesai. Kecuali mereka yang tidak punya penyakit yang bertubuh fisik kuat, nah mereka sehat, nah mungkin ada harapan untuk bisa disembuhkan, dikarantina, diisolasi, masa inkubasinya selama 14 hari. Nah inilah banyak doa-doa hari ini. Setiap sholat jangan lupakan doakan. Kenapa? Ini Ramadan yang kita hadapi. Di Pekanbaru di Pak ada sholat tarawih ini kosong masjid.
Agim Pak, kau tengok itu Agim Pak. Azan sendiri Pak di pesantrennya Pak. Azan sendiri, sholat sendiri. Coba. Kosong sekarang Pak, masjid banyak kosong. Ini karena aman, dan lancang ini karena belum ada yang kena. Belum ada yang kena. Kalau sempat ada yang kena, saya jamin super sempat kosong masjid nanti Pak. Wallah alam lah masjid nanti. Kenapa? Tentu kita menyelamatkan diri dalam arti kata tidak keluar rumah lagi. Itu pesan Nabi. Jikalau terjadi suatu penyakit di suatu negeri, jangan kalian pergi ke sana. Kalau terjadi tempat kalian, jangan kalian keluar dari rumah. Berganti di tempat. Itu pesan Nabi. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Nah, kita sama-sama hari ini kekuatan doa inilah yang menolong kita. Saya hanya bisa menyampaikan itu, Pak, kekuatan doa lagi. Harapan apa lagi yang harus kita lakukan? Tidak ada lagi harapan lain kecuali doa. Jadi perbanyak doa nanti. Hemat saya ada satu doa, yang doa ini Pak, pertama sekali saya cepat langsung. Yang pertama nanti ambil, amalkan nanti. Bagaimana saya cara menulisnya, ini panjang bulan ya kan, tapi harus tuh. Barang siapa yang baca itu satu kali saja satu hari, insya Allah tidak akan meninggal dada. Itu satu. Yang kedua, satu doa lagi. Kalau dari tulis Pak tak bisa sebut-sebut, ya cukup agak setengah, tidak panjang kali, tapi lumayan. Tapi ini harus kita ambil, ini untuk persiapan kita. Kalau memang nanti apapun terjadi, tidak kehendak Allah, nah kita ikhlaskan saja, sudah dapatkan pahala syariat Allah, akan tapi kita berusaha sekuat tenaga kita. Nah tadi karena saya di surau sebelah dekat Jemaah Suluk, itu diminta oleh musyrik yang untuk isi pengajian setelah maghrib. Alhamdulillah udah beberapa hari saya isi pengajian di situ. Mungkin besok lagi terakhir saya isi pengajian di sana pada maghribnya. Nah, tadi ada kami bicara juga di sana, minta juga doa karena mereka suluk, mereka berburung, minta juga doa di kampung kita ini hendaknya dijauhkan. Nah, supaya nanti semua kita yang berada di kampung ini semuanya aman saja. Sampai nanti epidemi ini diperkirakan sampai bulan 5 itu nanti sudah masa puncak-puncaknya. Tapi berapa puncak itu di dalam apa itu WHO itu menjelaskan puncaknya itu nanti yang terjangkit sampai 8.000 baru sampai habis puncaknya. Itu mulai berkurang nanti mudah-mudahan hilang seperti di kota Mumbai yang dekat yang terserang Wuhan. Akan tetapi ini kabar gembira lagi kan, di Ugiur itu satu orang pun Pak tidak ada yang kena. Satu orang di Ugiur itu Pak, dekat dengan Wuhan itu berapa jarak jauh lah kota Wuhan dengan Ugiur itu, orang yang kena bantai, kena siksa oleh orang Cina, ya. Batas kabupaten. Hah? Batas kabupaten. Batas kabupaten. Satu orang pun buka berita untuk cari YouTube. Apa rahasianya? Mereka duduk dan putus. Batal dulu ambil dulu. Al-Quran pegang satu. Dan mereka sholat sunnah tidak meninggalkan. Nah kemudian apa lagi? Ya mereka menjaga kebersihan selalu. Alhamdulillah izin Allah, mereka terhindar daripada wabah tersebut. Maka banyaklah Pak orang-orang Cina Pak datang ke sana itu menyalami tokoh-tokoh agamanya, minta doa langsung kepada orang-orang yang ada di Ugiur sana. Jadi kategorinya apa? Datanglah di medsos menfitnah, menghujat. Itu contohnya Jakarta banyak orang Islam kena kan? Ya kita boleh bertanya balik lah. Itu Islam yang kamu sangka kena itu mereka jaga sunnah. Mereka ini menjaga sholat sunnah enggak? Nah, kalau nanti mereka hujat lagi, yaitu kembali yakin tidak kembali kepada mereka. Yakin tak? Kalau kami yakin. Kenapa? Rasul kan menyampaikan, Nabi kami yang jelaskan. Sehingga kami yakinlah ada bukti yang beliau. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Nanti Pak, ternyata virus corona itu rentan masuknya di saat itu. Makanya Nabi 1400 silam yang lampau, 100 abad silam yang lampau, 1400 sampai silam lampau telah menganjurkan kita semua agar menutup sebelum itu. Ini baru tahu kita rahasia. Selama ini kita sepele-sepele aja. Ya udahlah capek.
masa-masa wajah. Karena ini mau tidur langsung bantai bareng dah, golek-golek dah tidur. Nah, artinya apa? Berwudu sebelum tidur itu membangkitkan imun dan antibodi dan kekuatan fisik secara ilmu akupunturnya, melancarkan seluruh organ darah itu. Nah, tinggal lagi kita mau enggak berwudu nanti sebelum tidur, tergantung kita lagi. Kalau saya ya mau lah. Kalau ibu ya terserah lah. Kalau bapak ya kembali lah. Yakin ketika saya yakin sama ya. Makanya kalau boleh wudu saya Pak. Biasanya wudu saya mau tidur lah, capek lah, gagal. Ya, kalau mulai saya kamar mandi itu udah mulai gagal juga kan. Mengambil ilmu Nabi ini dah. Betul. Ternyata saya rasakan apa? Isyarat bohong. Saya nak tambah, nak kurangi. Ternyata kita duduk di tubuh bangun pagi, subhanallah, Allah Akbar, sangat ringan badan itu, sangat fit badan itu. Kenapa? Karena mau bangun tidur tubuh, ternyata rahasianya 9 ada titik simpul syaraf di tubuh ini. Ternyata bila kita pasahkan, peredaran darah lancar. Ternyata dia sampai melancarkan peredaran darah itu. Pembuluh darah yang terkecil itu semuanya mampu lancarkan semua. Makanya orang berwudu itu lancar darahnya, wajahnya merah. Kenapa basah? Separuh budak, separuh basah, lancar darah. Dibuat tidur, darah jantung memompa stabil. Bangun tidur ya lancar darah. Coba Pak kita analogikan. Kalau kita tak berwudu, langsung kita tidur. Pas pula sebelum tidur kita makan dulu Pak. Itu banyak lagi Pak. Belum itu makan dulu. Makan, akhirnya Pak lemak menumpuk di perut Pak. Peredaran darah Pak tidak lancar. Kenapa? Ada timbunan lemak yang kita tidur tadi, kita pas pula Pak langsung tidur. Nah, tidak ada istilahnya yang untuk melancarkan peredaran darah tadi. Akhirnya Pak bangun tidur badan pegal-pegal Pak. Kepala oyong, sakit tengkuk, sakit pinggang, seluruh otot-otot Pak kejang. Kenapa? Darah waktu kita masa tidur, darah tidak lancar. Nah, oleh karena itu mulai kita berpikir untuk mengamalkan hadis Nabi berwudu sebelum. Jikalau nanti umpama kata batal, artinya apa? Tersentuh oleh istri kita, emang saya tak perlu diulang wudu. Kenapa tak diulang wudunya? Karena kita melakukan bukan beribadah, bukan untuk langsung sholat. Nah, kita kan tadi kan sudah sholat 2 rakaat nih, sholat witir penutup sholat malam kita. Sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nanti kita tidur. Kan kalau untuk tersenggol istri kan tak ada apa soal lagi. Tidak perlu kita duduk lagi. Ini geser dikit duduk lagi. Geser duduk lagi. Kapan tidurnya nih? Kecuali istri tidur tempat lain. Nanti kamu tunggu sebelah sana aja, kamar satu lagi. Saya kamar ini. Itu bisa. Tapi kalau yang tidur bersama-sama kita, nggak mungkin pula dikasih pembatas, kasih bantal orang sampingnya. Nah, asal nanti mau tangannya apa, mau apa deh, tangkis langsung. Nah, bisa lagi. Itu nggak kerja namanya Bu. Artinya apa? Hendaknya biarlah tersentuh langsung tidur. Yang penting darah tadi sudah lancar ya. Bangun tidur langsung subhanallah. Nah, kemudian jikalau terbangun tengah malam, ini satu hidup tadi punya. Kalau terbangun tengah malam Bu, mau bangun nanti jam 2:30, mau bangun nanti istilahnya pagi, asal terbangun malam lah, itulah maksudnya. Asal terbangun malam, apa yang dibaca kira-kira? Ini kata Nabi, barang siapa yang membaca ini doanya makbul, mustajab langsung, tak membuat sesat. Subhanallah. Apa yang dibaca? Siapa nanti tidur malam ini, terbangun jam 3 atau jam 2 atau terbangun jam 4:30 mau masuk sholat, langsung dibaca. Nah, pertama baca doa tidur, yang kedua baru baca doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, dan pakai yum itu walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir faghfirli. Nah, itu dia. Ya, faghfirli. Itu langsung doa itu tajam mustajab langsung itu. Nah, kalau bangun nanti jam 2 3 langsung baca doa itu. Kalau bangun nanti mau tidur
mau ke subuh langsung baca doa itu. Insya Allah mudah-mudahan sangat luar biasa sekali. Kalau mau dapat pahala yang besar nanti, pahala yang tidak terhingga, yang tidak terhitung, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, diajarkan oleh para ulama, baca 2 ayat di surat Al-Baqarah yang terakhir, setelah itu tidur. Nanti di lain kesempatan saya jelaskan nanti manfaatnya apa, pahalanya apa, dan kenikmatannya apa. Apa ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbikum. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin. Terus saya Yasin apa? Apa kan? Yasin cuma 2 ayat. 2 ayat itu Pak tidur apa? Nah, itu luar biasa itu. Nah, dia kaji itu sebenarnya simpel ya, tapi mempunyai itu bacanya. Tak perlu banyak-banyak. Mau tidur dalam keadaan tadi sebelum tidur tadi baca 2 ayat. Nah, itulah Pak rahasia tidur di situ letaknya. Saya ulang ini, la ilaha illallah, doa ini sering dibaca setelah selesai sholat wajib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Sapukan ke wajah. Mudah-mudahan bukti kalau apa yang saya sampaikan. Nah, semoga semua itu nanti mendapatkan barokah. Jadi kita siap. Selalu kita siap. Kenapa saya sampaikan siap? Karena dari ayat yang pertama yang saya jelaskan tadi, ayyukum ahsanu amal, siapa amal yang terbaik? Jika kita meninggal dalam keadaan tidur, itulah amal yang terbaik yang kita lakukan. Kalau nanti kita meninggal dalam keadaan sakit, kita telah melakukan semua kebaikan itu. Kalau kita meninggal dalam keadaan nanti tidak kecelakaan, semua itu telah melakukan amal kebaikan itu. Itulah yang disampaikan Allah tadi, ayyukum ahsanu amal, siapa amal-amal hamba yang terbaik pulang menghadap kami nanti. PR itu, pertanyaan itu ada di diri kita semua masing-masing. Baik, sampai di sini ada yang bertanya silakan. Sholat witir itu boleh lakukan sebelum tidur untuk sholat, ya boleh lakukan. Nah, kalaupun nanti bangun malam terpaksa kita mengulang kembali tahajud dari awal. Nah, kenapa dia hukum tidur itu? Kalau dia sudah tidur berarti dia kembali kepada hukum asal. Jadi diulang tahajud. Mulai tahajud dari pertama. Jadi akhir tahajud tidak ditutup dengan witir lagi. Tutup lagi witir. Tutup lagi karena dia setelah tidur, hukum tidur itu kan sudah itu sudah kembali berasalnya. Dan kita udah bangun nih, hati sudah kembali mulai kembali. Nah, artinya apa? Itu yang diajarkan oleh banyaknya orang-orang terdahulu mengambil hukum witir itu. Karena tidak mungkin nanti ketika kita bangun, witir itu tidak mungkin lagi tak diadakan karena setiap kali sholat sunat tutup dengan witir. Setiap mulai sunat tutupnya witir. Nah, artinya kalau witir yang kita maksudnya witir menutup sholat malam juga. Karena ada tadi sholat sunat kita lakukan tadi kan ba'da atau qabla, nanti tutupnya witir. Nanti malam nanti bangunnya nanti sholat tahajud umpamanya. Yang ada witir itu adalah sholat tahajudnya sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat, 8 sholat tahajudnya, 3 witirnya. Kalau 4 sholatnya tidak ada witirnya. Jadi artinya apa? Usahakan tahajud itu sebaik dan seeloknya itu 11 rakaat malam. Jadi kalau dilakukan sholat tahajud 4 rakaat tidak ada witir. Ya witir yang dimaksud itu kan dia penutup sholat. Nah sebaik-baiknya witir itu dilakukan sesuai dalam kaidah sholat tahajud itu 8 sesuai dengan sholat-sholat yang sunat yang biasa diadakan di Ramadan. Nah kenapa dia ada witir penutup daripada sholat yang 8 rakaat? Nah juga umpama katanya nanti ya kita tidak apa istilahnya tidak
sanggup 8, ya 2 rakaat saja boleh sholat tahajud ya. Tapi tidak ada witir, ada sholat tahajud selesai. Nah kalau mau nutup witir, sempurnakan sholat tadi dengan tutup witir. Nah, sempurnakan dengan tutup witir tadi. Nah harus kita laksanakan sesuai dengan kesempurnaan sholat, yaitu 8 dan tutup dengan witir 3 11 rakaat. Kalau sanggup ya, kalau sanggup, insya Allah mudah-mudahan baik. Kalau tidak sanggup, Ada yang nyampaikan nggak boleh sholat witir itu 2 kali, dilakukan 2 kali semalam. Makanya tidur tuh. ulama berbeda pendapat. Sebagian telah dijelaskan oleh para ulama, sebagian itu hanya sekali saja sholat witir itu di kala tidur, nanti tidak lagi sholat. Nah akan tapi asal hukum itu kembali kepada semula. Kenapa? Ketika kita tidur, bangun tidur, itu kembali kepada asal mula. Karena dari aktivitasnya mula bangun itulah kita mulai aktivitas kembali. Maka dari situlah biasanya kembali sholat tahajud dan kembali itu dengan witir. Kecuali umpama katanya kita tidak lagi bangun malam, tidak ada persoalan, witir tadi sudah kita lakukan. Jika nanti tidak terbangun, maksudnya sudah terjadi witir. Kalau terbangun, dia sholat sunnah lagi, lakukan lagi sholatnya. Nah ulama sepanjang yang saya ketahui, yang pernah saya dengarkan ulasannya, yang mereka harus witir lagi. Kalau sunnah dan tidak witir, karena dia hukumnya sunnah witir, bukan wajib. Kalau sudah melakukan ya sunnah, dilakukan baik, ditinggalkan tidak juga berdosa. Nah itu ya sunnah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau umpama nanti kita mau sholat sunnahnya 2 rakaat tak masalah. Kita nanti mau tahajudnya 2 rakaat. Saya kadang-kadang gitu juga kalau udah capek, kalau umpama nanti banyak istilahnya kesibukan, nanti ambil 2 rakaat setelah tidur lagi. Nah artinya kita tuh kalau 2 rakaat itu kan sebenarnya hukumnya sunnah. Boleh lakukan 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Tapi kesempurnaan sholat sunnah itu kan eloknya ditutup dengan witir, kan seperti itu. Tapi kalau mau 4 rakaat silakan, mau 2 rakaat silakan. Dan itu tak ada hukum paksaan dan dia tidak ada wajib. Nah, tapi kalau mau mendekatkan, menambah amal wajib kita dengan amal sunnah kita, dia laksanakan dengan sempurna 8 rakaat ditutup dengan witir 3. Itulah seelahnya sholat dan sempurna sholat kita. Mau terasa olahraga udah tengah malam, mau terasa istilahnya siapnya badan itu. Itulah Rasulullah. Bagaimana sholat tahajudnya? Subhanallah, lama. Berapa juz ayatnya? Sampai-sampai istri beliau menggoyang pada beliau sampai meninggal dunia. Lama kali sujudnya, sholat tahajudnya. Nah ternyata beliau memanjangkan sujudnya, memanjangkan rukunya, dan melamakan beliau sampai bengkak kaki beliau sholat tahajud setiap malam. Bengkak kakinya, diikatnya dengan pinggang, diikatnya pinggangnya dengan tali supaya kuat berdiri. Nah kita kasih malas. Beliau berapa lama itu sholatnya sampai subuh. Tapi apa sehat badan? Nanti ada 4 keutamaan fadilah orang yang sholat tahajud itu, ada 4 manfaatnya. Nah, karena waktu tidak cukup, saya jelaskan itu nanti sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan dalilnya. Ada 4 keutamaan dan ada 4 nanti yang diraih keuntungan oleh orang sholat tahajud nanti. Nah, kan tapi dari kesempatan kita bahas, mungkin kalau ada bertanya, saya pikir sampai di situ saja. Karena kalau kita ngaji tidak lama-lama, mungkin paham saja lah. Lama kita bahas ini tapi tidak paham semua juga kan. Tapi kita sedikit tapi paham, mengerti, jelas ya intisari yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan diri kita semua yang hadir. Baik, mungkin Ibu karena mau masuk puasa, rencana nanti zikir akbar kita itu kita kita pulgar kembali. Kemarin kan niat hati hendaknya mau di acara beliau mau kita adakan zikir akbar itu. Nah tujuan kita semalam ini kan mau tolak bala langsung. Kita nengok sekarang kondisi darurat. Tapi saya takut nanti ini tidak bercocok dengan apa kebiasaan nanti, tidak cocok dengan tokoh adat kita. Jadi itulah kita pisah saja. Nanti kalau di acara umpamanya beli mau di sana hari Sabtu contohnya, kita zikir akbar cepat saja. Kita zikir akbar nanti, saya nanti di pertengahan saya tanggal 15 bulan 4
sekaligus penutup dan kita salam-salaman dan insya Allah setelah lebar baru kita buka kembali. Nah, nanti ibu yang dari Buana sampaikanlah dengan kawan-kawan di sana di bulan 4 tanggal 15 saja kita nanti melaksanakan zikir akbarnya supaya nanti waktu itu bisa kita bagi. Karena dekat puasa ibu banyak nanti yang harus kita selesaikan. Nanti ada yang jawab libur, ada yang mau jawab dengan keluarga, ada yang bikin unggahan acara kenduri, nanti banyak. Jadi semakin kita lakukan supaya nanti semakin cepat pula nanti selesainya acara bulan-bulanan kita ini. Nah, mungkin lebih elok seperti itu. Nah, karena saya sudah pikirkan jauh-jauh hari. Nah, supaya nanti tak terjadi indikasi yang sifatnya nanti ketika nanti di sana nanti acaranya tak ramai, ya toh nanti kita juga nanti yang menjadi suatu polemik nanti. Padahal memang di sana nanti tahu orang tak juga datang ini sangat kemarin itu. Nah, jadi menjaga itu semuanya supaya nanti berjalannya secara berjalan berlimau di sana juga masyarakat nanti bisa juga mengadakan di sana. Nah, aktivitas unggahan juga berjalan. Apapun itu acara berlimau itu silakan sajalah. Yang penting semua kita dalam kondisi keadaan, semua kita memang betul-betul tidak ada indikasi ya berpecah ataupun bersakitan hati ataupun nanti saling ya menghujat satu sama lainnya kita rapi orang. Nah, lebih utamakan maaf-maafan terutama. Nah, mungkin saya hanya bisa menyampaikan sedikit saja. Nanti lebih sempurnanya kami kirimlah undangan atau melalui WA atau melalui SMS supaya nanti di hari yang terakhir setelah akbar itu kalau bisa minta kita ya semua yang pernah ikut diminta hadir sama-sama nanti kita berdoa untuk keselamatan kampung kita ini, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Nah, supaya nanti semuanya betul-betul Allah angkat doa ini dan menjadi pelindung, benteng untuk kita bersama lagi-lagi dalam menghadapi wabah penyakit yang sangat membahayakan kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat sampaikan, lebih kurang maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.